Halo Gemini atau Gemini, apa kabar? Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Ini adalah general reading di mana aku akan membacakan terkait gimana sih perasaan kamu terhadap dia dan juga perasaan dia terhadap kamu sejauh ini. Sejauh kamu menonton video ini gitu ya. Jangan lupa kalau ini adalah general reading di mana energi yang terambil adalah energi dari banyak sekali orang, energi kolektif gitu ya. Jadi video ini atau readingan ini bisa saja akan cocok atau resonate untuk kamu, bisa juga tidak gitu ya. Bisa saja yang cocok atau yang resonate hanya sebatas 30% atau 70% atau bahkan 100%. Bisa juga tidak sama sekali. Balik lagi dikarenakan energi yang terambil adalah energi dari banyak sekali orang. Energi kolektif gitu ya. Untuk lebih personal, kamu bisa mengambil sesi personal tarot reading dengan aku. Caranya bagaimana? Kamu bisa DM ke akun Instagram aku, nanti aku akan lampirkan akun Instagram aku di comment section dan juga description box. Kamu bisa DM, nanti kamu akan dilayani oleh admin aku dan kamu bisa tanya terkait tata cara booking slot, terkait price list, dan lain-lain gitu ya. So, Gemini, ayo kita mulai. Ini aku udah shuffle kartunya, jadi lebih menghemat waktu. Jadi ketika kamu nonton video ini, kamu langsung terima atau kamu langsung dengar hasil readingnya gitu ya. Ini aku shoot videonya di siang hari, jadi kalau kamu mendengar suara kendaraan atau suara anak-anak gitu ya, mohon pengertiannya ya. Karena aku shoot video ini di saat orang-orang masih beraktivitas gitu ya. So, 4 kartu pertama berbicara tentang perasaan kamu, Gemini, terhadap dia sejauh ini gitu ya. So, kita punya kartu Judgment, kita punya kartu Knight of Wands, kita punya Two of Swords, dan yang terakhir kita punya kartu Two of Wands. Oke. So, Gemini, gimana perasaan kamu terhadap dia sejauh ini gitu ya, sejauh kamu menonton video ini. So, Gemini, aku melihat sebenarnya kalau kita bilang apakah kamu masih ada perasaan sayang, apakah kamu masih ada perasaan cinta, iya gitu. Aku bisa melihat kamu sebenarnya masih ada perasaan sayang, ada perasaan cinta terhadap dia. Cuman di satu sisi lainnya, di saat yang bersamaan, aku juga bisa melihat walau masih ada perasaan, tapi ada hal-hal yang buat kamu bimbang, ada hal-hal yang buat kamu bingung, ada hal-hal yang bikin kamu kayak pusing karena kayak aduh harus ini atau itu ya, harus bagaimana ya nanggapin situasi hubungan gitu ya. Nah, aku melihat sepertinya memang ada kondisi-kondisi yang merupakan permasalahan di sini. Aku melihat sebenarnya kamu menginginkan ada pembenahan. Kamu mau memperbaiki situasi dan kondisi hubungan. Ada hal-hal yang perlu diselesaikan, ada hal-hal yang perlu dibicarakan, ada hal-hal yang perlu dibenahi, dicari solusinya gitu ya. Cuman kamu juga mau perbaiki tapi masih on and off, masih bingung harus gimana karena kamu mau cari solusi, kamu mau benahi, kamu mau bicarakan apapun yang menjadi permasalahan ini, apapun situasinya, tapi kamu sendiri masih meraba-raba nih. Kalau mau bicarakan apa yang harus dibicarakan, kalau mau cari solusi, solusinya gimana? Kan nggak mungkin aku datang ke dia atau aku bicarakan, tapi aku sendiri pun nggak tahu aku mau gimana. Nah, kamu mau perbaiki hubungan, kamu mau bicarakan ke dia, tapi kamu sendiri masih meraba-raba, masih mencari tahu, masih mengeksplor harus gimana ngomongnya, harus bagaimana, maunya aku apa, aku maunya gimana gitu. Sehingga kamu sekarang memilih untuk ya udah deh, jalani aja dulu seperti air mengalir tuh, aku juga masih bimbang, aku masih bingung, aku masih belum tahu nih keputusannya apa. Aku masih belum tahu harus gimana nanggepin situasi dan kondisi atau permasalahan. Aku masih bingung apa yang aku sendiri mau gitu. Sehingga kamu memilih untuk ya udah jalani aja seperti air mengalir gitu ya. Kedepannya gimana ya udah belakangan. Tapi yang penting sekarang aku bisa apa ya udah aku lakukan. Kalau sekarang aku merasa tepat untuk menghubungi dia ya aku hubungi. Kalau sekarang aku ngerasa tepat untuk intens sama dia ya aku intens. Tapi kalau aku ngerasa tepatnya sekarang untuk jaga jarak atau nggak komunikasi, aku juga nggak akan komunikasi gitu. Jadi sekarang kamu berpola pikir apa yang kamu rasa tepat dan siap untuk kamu lakukan, itulah yang akan kamu lakukan terkait dia dan terkait hubungan gitu ya. Kenapa kamu on and off? Kenapa kamu benar-benar mau planningkan dulu? Kenapa kamu benar-benar mau tahu dulu kamu maunya apa? Solusinya gimana? Kenapa kamu benar-benar mau fix dulu? Kenapa kamu benar-benar mau um, apa ya matangkan dulu pertimbangannya,
pemikirannya, kenapa pertimbangan ini kamu mau matangkan dulu, kamu benar-benar mau fixkan dulu, dikarenakan kalau misalnya kamu enggak fix, kalau misalnya kamu enggak tahu nih kamu maunya apa, kamu maunya bagaimana, kamu belum yakin nih sama apa yang harus kamu lakukan gitu ya, kamu belum yakin sama apa yang kamu benar-benar inginkan, tapi kamu paksakan ngobrol ke dia, atau kamu paksakan bicarakan ke dia, atau cari solusinya kepada dia, malah takut-takutnya bukannya hubungan membaik, tapi bisa jadi makin rumit, makin kurang baik. Karena judgment ini berbicara, salah satu penyebab dari kebimbangan adalah satu langkah aja salah, bisa makin baik atau makin buruk gitu. Satu langkah aja bisa makin baik atau makin buruk. Nah, kalau satu langkah aja salah, maka bisa makin buruk gitu. Nah, kamu nggak mau nih kalau gegabah lalu malah memperburuk keadaan secara kamu masih sayang. Jadi kamu memilih untuk ya udah sambil jalani, sambil kamu em, meyakinkan diri kamu baiknya gimana, harus gimana. Kalau udah yakin baru kamu akan ambil action, ambil decision gitu. Tapi setelah kamu masih belum yakin, kamu masih akan jalan aja seperti air mengalir ke depannya gimana belakangan gitu. Nah, tadi aku mendengar terkait curhat. Jadi possible aku memang melihat sepertinya kamu banyak curhat ke orang-orang gitu ya. Banyak curhat, banyak minta pendapat, banyak minta saran terkait kondisi hubungan kamu, kondisi perasaan kamu terhadap dia gitu ya. So, untuk 4 poin selanjutnya, 4 kasus selanjutnya berbicara terkait perasaan dia terhadap kamu sejauh ini gitu ya. So, kita punya Knight of Swords, kita punya Three of Pentacles, kita punya Strength, dan kita punya King of Cups gitu ya. So, aku melihat dari sisi dia, dari sisi doi, apakah dia ada rasa sayang? Bukannya tidak ada. Tapi sejauh ini, sejauh kamu menonton video ini, perasaan kesalnya, gregetnya itu lebih besar, lebih banyak dibanding rasa cintanya. Alhasil, rasa cintanya masih ada tapi tertutupi, tersamarkan oleh kekesalan gitu ya. Kekesalan bersumber dari apapun yang telah terjadi sebelumnya. Dia kesal gara-gara ada hal-hal yang telah terjadi sebelumnya di antara kalian, atau bahkan hal-hal di luar kalian. Tapi intinya ada hal-hal yang sebelumnya terjadi dan masih terungkit sampai sekarang ini, masih terbawa sampai sekarang ini, dan dia masih ingat banget nih, dan berdampak ke hubungan, berdampak dia kesal ke kamu, dia karena suka marah-marah ke kamu, dia suka emosi gitu ya. Possible beberapa dari doi kamu itu possible suka marah atau suka ngomel ke kamu gitu ya, suka cerewet, suka menggerutu ke kamu gitu ya. Nah, tapi balik lagi, walaupun walaupun perasaan kesalnya sekarang ini memang lebih besar, lebih banyak daripada perasaan cintanya, tapi aku melihat dia berusaha untuk kontrol diri, dia berusaha untuk kontrol emosi dan pikirannya, dia sangat berusaha. Nah, ketika aku bilang berusaha, belum tentu dia berhasil untuk mengontrol emosinya. Siapa tahu dia masih emosian, tapi dia ada usaha, ada keinginan, cuman terlepas dari gagal atau berhasil untuk kontrol emosinya, tapi dia berusaha untuk kontrol dirinya gitu ya. Dia berusaha untuk sabar, dia berusaha untuk kontrol diri, pikiran dan emosinya, dan dia berusaha untuk jalani aja seperti air mengalir. Ya udahlah, aku juga masih sayang toh, walaupun aku kesal, tapi nggak bisa dipungkiri, aku masih sayang sama Gemini gitu. Aku masih mencintai Gemini, ya udah aku jalani aja, dan aku pengen sebenarnya mau komunikasi sama Gemini. Jadi Gemini dia sebenarnya mau ngobrol sama kamu, dia sebenarnya mau ngobrol yang intens sama kamu, dia mau em, ada komunikasi dua arah, dia mau sama-sama kamu mencari solusi dari permasalahan kalian gitu. Cuman karena dia masih basicnya dia masih lebih banyak emosi, masih banyak kesalahan, dia berusaha kontrol diri sambil biarkan mengalir. Ketika dia sudah jauh lebih tenang, sudah jauh lebih settle, nah di sana possible dia baru akan ada pergerakan atau setidaknya pertimbangan untuk bergerak ke kamu. Tapi sejauh ini dia masih cenderung banyak kesalnya, masih em, benar-benar yang bergumul, masih yang benar-benar emosi, tapi baik lagi dia berusaha untuk mengontrol dirinya, terlepas dari apakah berhasil atau tidak, gitu ya. So, Gemini, untuk poin selanjutnya adalah saran-sarannya untuk kamu, gitu ya. Oke, kita punya kartu base chakra, kita punya kartu solar plexus chakra, dan kita juga punya kartu spiritual strength, gitu ya. So, dari yang pertama, base chakra gitu ya. Jadi base chakra ini memberitahu aku sepertinya ada beberapa dari kalian yang isu atau permasalahan yang menyebabkan hubungan kalian jadi bermasalah itu adalah terkait pekerjaan ataupun keuangan. Jadi possible beberapa dari kalian
memang ada kendala di sini gitu ya. Nah, kalau memang kendalanya adalah di seputar keuangan atau karir, maka coba difokuskan dulu untuk memperbaiki kondisi keuangan gitu ya. Coba difokuskan dulu untuk memperbaiki karir daripada karir dan keuangan nggak fokus, nggak maksimal, lalu dipaksakan menjaga hubungan percintaan juga nggak maksimal gitu ya. Mending kita harus satu gitu ya. Mending kita harus satu, kita maksimalkan perlahan, berproses, tapi maksimal daripada kita multitasking, tapi pada akhirnya juga tidak berdampak baik gitu ya. Itu yang pertama. Nah, kalau misalnya kamu tidak terkait keuangan atau karir permasalahannya gitu ya, maka kamu diminta untuk fokus pada keuangan atau pada karir atau aktivitas-aktivitas lainnya untuk mendistract pikiran kamu. Karena aku bisa melihat kamu memang sepertinya bergumulnya lumayan nih, aku bisa bilang lumayan, sangat bergumul, sangat bimbang, sangat takut. Nah, gimana cara melawannya? Ya salah satunya dalam mengalihkan pikiran kamu, mengalihkan fokus kamu ke hal-hal lain. Misalnya tadi, ke pekerjaan, ke studi kalau kamu masih studi gitu ya, masih bersekolah atau masih berkuliah, atau masih ada jenjang pendidikan yang kamu ambil gitu ya, atau ke keuangan gitu, ke hal-hal yang duniawi banget gitu ya, yang pastinya positif gitu ya. Nah, solar plexus chakra ini terkait kepercayaan diri. Jadi possible kalau bukan terkait keuangan atau karir atau studi gitu ya, maka isu selanjutnya adalah keterkaitan dengan tidak percaya diri, tidak optimis, cenderung pesimis. Ini bisa nggak ya hubungan berjangka panjang? Ini bisa nggak ya hubungan berhasil? Guys, pikiran itu yang paling dasar gitu ya. Pola pikir kita itu yang paling dasar. Kalau dari pola pikir aja kita udah nggak yakin, bagaimana kita bisa expect ke depannya akan berhasil gitu kan. Maka perbaiki dulu di mindsetnya gitu, perbaiki dulu di mindsetnya, tingkatkan kepercayaan diri bahwa serumit apapun kondisi hubungan kalian sekarang ke depannya, selagi mau dijalani, selagi mau diperjuangkan, solusi akan selalu ada kok gitu ya. Terlepas dari apakah akan berhasil perjuanganmu atau tidak, itu masalah belakangan. Jangan terlalu berekspektasi ke kapan atau hasilnya gimana. Karena kalau kita berekspektasi di hasilnya harus sesuai ekspektasi kita atau sesuai harapan kita, ujung-ujung kita takut terus. Ujung-ujung kita nggak maju-maju terus. Jadi mending kita fokus pada prosesnya gitu. Fokus pada prosesnya, jalani secara positif, secara enjoy, sebarkan positive vibes gitu ya. Karena ketika kamu mengeluarkan positive vibes, bukan hanya orang lain yang akan kena efek ya, kamu sendiri pun akan kena efeknya, jadi lebih santai, lebih ceria, lebih enjoy gitu ya. Dan kartu terakhir kita punya kartu spiritual strength, ini berbicara tentang berserah, dalam artian aku merasakan beberapa dari kamu ngerasa sendiri, udah curhat juga, tapi misalnya kamu curhat ke orang lain gitu ya, tapi juga merasa kayak orang lain nggak mengerti kamu gitu ya, atau nggak mau dengar kamu gitu. Nah, apa namanya, tolong sadari bahwa kamu tidak sendiri gitu. Kalaupun benar-benar kamu merasa kayak nggak ada orang yang mensupport kamu, nggak ada orang yang sepaham sama kamu, tolong sadari bahwa universe, bahwa alam semesta selalu beserta kamu, Tuhan selalu beserta kamu, nggak pernah ninggalin kamu, jangan pernah sedih di sana. Berserah, berserah bukanlah menyerah, bukanlah berpasrah, tapi lakukan apa yang bisa kamu lakukan sekarang ini, semaksimal mungkin. Kedepannya gimana, itu belakangan, karena kedepannya itu tergantung dari bagaimana kita memaksimalkan hari ini, maka maksimalkanlah hari ini gitu ya. So, untuk yang selanjutnya aku akan ambilkan informasi-informasi tambahan gitu ya. Di sini ada inisial-inisial gitu ya. Ada inisial-inisial, bisa inisial nama, bisa nama kamu atau nama dia, bisa inisial nama pertama, kedua, ketiga atau kesekian. Ada juga zodiak, bisa zodiak kamu yaitu Gemini, ataupun zodiak dari pasangan kamu, dari doi kamu, atau bahkan zodiak berdua, atau bahkan zodiak-zodiak dari pihak-pihak terkait apabila memang ada gitu ya. Dan juga tanggal-tanggal atau bulan-bulan yang akan familiar yang akan terkait dengan kalian. Misalnya tanggal-tanggal atau bulan ulang tahun baik dari kamu, dia atau bahkan berdua, tanggal-tanggal atau bulan jadian kalau sudah jadian, pernikahan kalau sudah menikah, rencana pernikahan kalau sudah ada perencanaannya, pertama kali jalan bareng kalau masih ingat, dan lain-lain. Kalau misalnya informasi-informasi ini tidak ada yang resonate atau tidak ada yang cocok dengan kamu atau dengan kalian, nggak apa-apa, jangan khawatir. Balik lagi, ini general reading. Ambillah informasi-informasi yang resonate, sisanya dikesampingkan dan ambil pembelajarannya. Ambil hikmahnya gitu ya. So, aku mulai ya. Terima kasih alam semesta. Alam semesta, tolong berikan saya informasi-informasi tambahan terkait hubungan dalam aspek percintaannya para Gemini, Sun, Moon, and Rising dengan doi-nya masing-masing. Terima kasih, alam semesta. Oke.
Banyak. Terima kasih alam semesta. Kita punya April, kita punya 15, kita punya Februari, kita punya O, kita punya 8, kita punya Agustus, kita punya April, kita punya H, kita punya 15, kita punya Oktober, kita punya Libra, kita punya Desember, kita punya X, kita punya Agustus, kita punya 18, kita punya 20, kita punya Januari, kita punya Juni, kita punya September, kita punya L, kita juga punya Leo, kita punya Agustus, kita punya Juni, kita punya X, kita punya M, kita punya Mei, kita punya Gemini atau Gemini, kamu adalah Gemini dan pasti kamu berhadapan dengan sesama Gemini. Juni, Februari, Juli, 20, 24, 22, Leo, I, Maret, 30, April, M, R, Februari, 30 Maret possible adalah tanggal dan bulan familiar untuk beberapa dari kalian 30 Maret gitu ya. Lalu ada yang dipanggil Mister di sini. Entah emang tuntutan pekerjaan atau ada yang merupakan guru atau dosen gitu ya sehingga dipanggil Mister. Tapi pasti ada yang dipanggil Mister di sini gitu ya. Juni, Maret, 13, 17, Aquarius, N, Oktober, 9 atau 6, 6 atau 9, Scorpio, O, C, K, Y, Juli, R, Januari, Cancer, Desember 5, Scorpio, Taurus, Leo, Taurus, U, 1, X, Juli, Oktober, Desember, Pisces atau Pisces, Oktober, Februari, Agustus, S, G, September, Oktober, something about Singapore gitu. Jadi possible ada yang merencanakan ke Singapura, tapi entah udah kejadian atau baru rencana tapi belum kejadian gitu ya. Tapi ada hal-hal terkait Singapura di sini. 30, Capricorn, I, U, November, Libra, Mei, 27, Aries atau Aries, dan yang terakhir kita punya A gitu ya. So, Gemini, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu.
Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta share video ini ke teman-temanmu. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.